Jumpa lagi dengan Bu Hanum, masih di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 SD Alam Anak Prima. Minggu lalu kita sudah belajar tentang negara-negara ASEAN, dan kali ini kita akan melihat kondisi geografis negara-negara ASEAN. Ya, anak-anak bisa lihat peta yang ada di layar bahwa ini adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak sebuah wilayah yang dilihat dari bentuk nyata wilayah tersebut. Nah, ini wilayah Asia Tenggara, ya. Jadi letak geografis itu juga bisa dilihat dari tinjauan kawasan sekitar wilayahnya. Nah, di peta tadi anak-anak sudah lihat ya. Nah, Asia Tenggara itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, ya. Dan ada dua samudera juga, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang batas-batas dari negara, setiap negara yang ada di ASEAN, ya, yang tergabung di dalam anggota ASEAN. Nah, total luas wilayah daerah Asia Tenggara itu berkisar 4.500.000 km persegi. Nah, di mana perairannya sekitar 5.060 km persegi, dan wilayah Indonesia itu wilayah yang paling luas, ya. Wilayah terbesar di Asia Tenggara itu Indonesia termasuk negara yang luas. Nah, sedangkan yang paling kecil adalah Singapura, ya. Oke. Nah, secara geografis wilayah alam negara ASEAN terbagi atas dua, ya. Ada wilayah daratan, ada wilayah kepulauan. Nah, wilayah daratan negara apa saja? Yaitu Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand. Ada berapa? 5. Berarti yang masuk wilayah daratan ada 5, sedangkan 5 yang lain masuk wilayah kepulauan. Nah, yang kepulauan siapa saja negaranya? Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, perbedaannya apa sih? Kenapa kok ada daratan, ada kepulauan? Nah, perbedaannya sub wilayah daratan itu cirinya adalah banyaknya lembah, ya, yang terbentuk dari endapan aluvial. Sedangkan kepulauan cirinya adalah adanya lingkungan laut dan pulau. Nah, paham ya? Oke, kita akan bercerita kondisi geografis negara-negara ASEAN masing-masing, satu-satu ya. Bu Hanum akan jelasin satu-satu. Yang pertama, tentu saja negara kita ya, Indonesia. Nah, negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Ini dia Indonesia. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Yo, di Yogyakarta ada gunung api apa? Ya, benar, Gunung Merapi yang ada di utara, ya. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Benar apa enggak? Kita sering kan, wilayah Indonesia sering terkena gempa, ya, karena itu kondisi geografisnya. Oke, kita lanjutkan. Malaysia. Nah, Malaysia ini terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur. Nah, Malaysia Timur ini sempit, jadi dia ada rawa-rawa, sungai-sungai. Sungainya itu pendek-pendek sama berkelok-kelok. Nah, itu kondisi geografis negara Malaysia. Sekarang Singapura. Nah, Bu Hanum pernah bercerita ini bahwa luasnya kota Jakarta itu sama dengan Singapura. Berarti kecil sekali ya. Dan keadaan alam negara Singapura
itu datar aja ya. Nah, tetapi ada juga dijumpai perbukitan. Jadi kalau dibilang keliling Singapura dalam sehari 2 hari kayaknya cukup deh ya. Kalau kita jalan-jalan ke Singapura itu luasnya sama dengan kita kelilingin kota Jakarta. Oke, ya. Sekarang kita ke Brunei Darussalam. Nah, Brunei ini juga terpisah, ada wilayah barat, ada wilayah timur. Dan ingat kan kemarin batas wilayahnya, kalau negara Brunei ini dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Ya, jadi batasnya dia banyak dikelilingi oleh negara Malaysia. Wilayah barat itu datarannya rendah, ada rawa-rawa. Kalau pantainya bagian utara itu adalah luas ya, luas dan ada juga teluk di sana, Teluk Brunei namanya. Oke, nanti anak-anak bisa lihat di peta ya. Nah, yang kelima itu negara Vietnam. Nah, secara geografis juga dia ada pegunungan, ada sungai ya. Terus juga ada pegunungan namanya Barisan Pegunungan Annam. Nah, ada di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Nah, garis pesisir pantainya itu sempit. Ya, sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. Siapa yang pernah dengar Sungai Mekong? Nah, Sungai Mekong itu adanya di sebelah selatan Vietnam. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada negara Kamboja. Nah, bentuknya ternyata menyerupai piring. Wah, bulat gini piring ya. Di tengah-tengahnya ada dataran besar, namanya Tonle Sap. Nah, sedangkan di tepinya itu dibentuk oleh deretan pegunungan. Nah, dia juga dilalui sama aliran Sungai Mekong tadi, ya. Sampai sekarang, Sungai Mekong itu merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Nah, berarti dia berdekatan ya dengan Vietnam. Yang ketujuh adalah negara Laos. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kalau kita mau ke sana, jalan masuknya itu tidak tanpa melalui laut. Nah, ya. Karena sebagian besar wilayah ini adalah pegunungan dan dataran tinggi. Nah, jadi kalau kita masuk ke negara Laos itu masuk ke wilayahnya tuh tanpa melalui laut. Nah, yang kedelapan yaitu Myanmar. Nah, Myanmar ini terbentuk dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan. Ya, ada pegunungan Leta, ada Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma. Lalu, dia itu diliputi hutan-hutannya lebat. Nah, itu di Myanmar banyak sekali hutan-hutan. Ya. Nah, yang ke-9 adalah Thailand. Thailand itu topografinya itu permukaan tanahnya dilewati aliran sungai di bagian tengah ya. Ada dataran tinggi di timur laut, ada hutan dan pegunungan serta bukit-bukit di sebelah utara. Dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit-bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya. Nah, ini di Thailand ya. Lalu Filipina yang terakhir. Nah, dia juga negara kepulauan loh ya. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif sama dengan Indonesia ya. Karena juga dia dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Jadi secara geografis Filipina dan Indonesia hampir mirip ya. Ya, banyak gunung api. Jadi kita juga harus menyiapkan tanggap bencana. Jadi sudah tahu kalau wilayahnya itu banyak dikelilingi gunung berapi yang masih aktif. Nah, kalian akan lihat iklim alam dari negara-negara ASEAN. Karena kita masih satu kawasan, jadi cenderung
iklimnya itu hampir sama ya. Indonesia tropis ya, tropis itu kan panas ya. Nah, ada tropis khatulistiwa, ada juga yang Singapura itu sama dengan kita. Yang sama adalah Indonesia, Singapura, lalu Laos, Myanmar, Thailand. Nah, jadi kalau yang tropis basah berarti ada kelembapannya. Ya, ada kelembapannya di sana. Jadi ada juga yang Kamboja tropis basah dan kering. Nah, semakin kalian tahu bagaimana kondisi geografis dari negara ASEAN, kalian juga akan lihat persamaannya dan melihat perbedaannya. Nah, kawasan kita masih satu kawasan. Kenapa ini ada organisasi ASEAN? Karena kita adalah satu kawasan Asia Tenggara. Oke, demikian penjelasan untuk materi ilmu pengetahuan sosial yang kita sudah membahas kondisi geografis negara ASEAN. Selamat belajar anak-anak di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.